Jungle. Bekerja dengan data bars Excel. Di Excel, data bars adalah bentuk conditional formatting yang memungkinkan Anda untuk menambahkan elemen visual ke sel, sehingga memudahkan untuk membandingkan nilai secara visual. Data bars ini, pada dasarnya adalah grafik batang yang ditempatkan di dalam sel Excel, dengan panjang masing-masing batang mewakili nilai dalam sel relatif, terhadap sel lain dalam rentang yang dipilih. Di Excel, Anda bisa menambahkan data bars ke satu atau beberapa sel, menggunakan conditional formatting. Dengan conditional formatting, Anda memiliki dua opsi untuk menambahkannya, predefined data bars, dan custom data bars. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari kedua cara tersebut, untuk menganalisis data dengan cepat. Cara membuat data bars. Secara default, fitur data bars Excel menggunakan angka 0 sebagai nilai terendah, dan angka terbesar dari range data yang Anda pilih, sebagai nilai tertinggi dalam membuat bars. Sebagai contoh, data tabel berikut memiliki sekumpulan data, dengan nilai terendah dan tertinggi. Jika Anda menggunakan fitur data bars default, Excel akan menggunakan angka 0 sebagai nilai terendah, serta angka terbesar dari data sebagai nilai tertinggi. Seleksi sel atau range yang ingin Anda terapkan data bars. Anda bisa memilih kolom, baris, atau rentang sel manapun yang berisi data yang ingin Anda visualisasikan. Pilih tab Home. Pada grup Styles, pilih Conditional Formatting. Kemudian, silahkan pilih Data Bars. Pada bagian opsi Data Bars, terdapat banyak pilihan desain bars, gradient fills, dan solid fill dalam berbagai warna. Pilih desain bars yang Anda inginkan. Secara otomatis, Excel menerapkan data bars ke rentang sel pilihan Anda. Anda bisa lihat, bars paling pendek terdapat pada sel B12, dengan nilai 134. Angka tersebut adalah nilai terendah, dari rentang data yang digunakan. Sementara secara default, data bars menggunakan angka 0 sebagai nilai terendah. Coba kita buktikan. Ubah salah satu nilai pada range data, B4 sampai B13, menjadi angka yang paling kecil, atau mendekati 0. Misalnya, kita ubah nilai pada sel B10 menjadi 10, dan sel B11 menjadi 0. Hasilnya, angka 0 memiliki bars yang paling pendek. Sedangkan angka 10 memiliki bars yang sedikit lebih panjang. Anda bisa lihat perbedaannya dengan contoh sebelumnya. Saat ini nilai terendah adalah 0. Sementara contoh sebelumnya, memiliki nilai terendah 134. Pada contoh sebelumnya, bars untuk nilai 134 masih terlihat agak panjang. Sementara pada contoh saat ini, bars untuk nilai 0 tidak terlihat sama sekali. Dan untuk nilai 10, memiliki bars sedikit lebih panjang, namun lebih pendek dari nilai 134. Data bars bilangan negatif dan positif. Sebagai contoh, data tabel berikut memiliki nilai tertinggi adalah 99, nilai terendah adalah minus 30, dan median atau nilai tengah adalah minus 2,5. Untuk contoh seperti ini, secara default, Excel tetap menggunakan angka 0 sebagai nilai terendah, sekaligus sebagai breakpoint antara bars positif dan negatif. Seleksi sel atau range yang ingin Anda terapkan data bars. Anda bisa memilih kolom, baris, atau rentang sel manapun yang berisi data yang ingin Anda visualisasikan. Pilih tab Home. Pada grup Styles, pilih Conditional Formatting. Kemudian, silahkan pilih Data Bars. Pilih desain bars yang Anda inginkan. Secara otomatis, Excel menerapkan data bars ke rentang sel pilihan Anda. Meskipun median dari data adalah minus 2,5, Excel tidak menggunakan nilai minus 2,5 sebagai breakpoint.
Sementara pada sel D11, yang berisi angka 0, tidak terlihat sedikitpun bars positif atau negatif pada sel tersebut. Artinya, angka 0 secara default sebagai breakpoint dari data bars tersebut. Kesimpulan untuk contoh ini, jika rentang data Anda memiliki nilai negatif dan positif, maka Excel menggunakan data bars berbeda antara negatif dan positif, dengan breakpoint bars adalah angka 0. Custom Number Data Bars Excel. Anda bisa mengubah setting default data bars Excel sesuai kebutuhan. Misalnya, Anda bisa menggunakan nilai tertinggi dan terendah dari range data, sebagai nilai tertinggi dan terendah acuan data bars. Atau, Anda juga bisa menentukan nilai tertinggi dan terendah secara manual atau custom, tanpa berpatokan pada range data. Sebagai contoh, data tabel berikut memiliki nilai tertinggi adalah 1874, dan nilai terendah adalah 1161. Kemudian, kita akan membuat data bars custom, dengan nilai tertinggi adalah 2000, dan nilai terendah adalah 0. Seleksi sel atau range yang ingin Anda terapkan data bars. Anda bisa memilih kolom, baris, atau rentang sel manapun yang berisi data, yang ingin Anda visualisasikan. Pilih tab Home. Pada grup Styles, pilih Conditional Formatting. Kemudian, silahkan pilih data bars. Pada bagian opsi data bars, pilih More Rules. Maka muncul window New Formatting Rule. Selain cara tadi, Anda juga bisa menggunakan cara yang kedua, untuk memunculkan window New Formatting Rule. Setelah Anda memilih Conditional Formatting tadi, lalu pilih New Rule. Pada window New Formatting Rule, pada bagian Select a Rule Type, pilih Format All Cells Based on Their Values. Selanjutnya, pada bagian Format Style, klik tombol drop-down, dan pilih data bars. Maka akan muncul banyak opsi, untuk digunakan dalam membuat custom data bars. Misalnya, jika Anda mencentang Show Bar Only, maka Excel hanya menampilkan barsnya, sedangkan number atau nilainya akan disembunyikan. Pada bagian Fill, terdapat pilihan Design Bars, Solid Fill, dan Gradient Fill. Pada bagian Color, terdapat banyak pilihan warna bars. Pada bagian Border, terdapat pilihan No Border, dan Solid Border. Apakah Anda menginginkan garis batas bars, atau tanpa garis batas? Jika Anda memilih Solid Border, maka bagian Color di sebelahnya akan aktif, yang digunakan untuk mengganti warna garis batas bars. Pada bagian Bar Direction, terdapat pilihan untuk mengubah arah bars, dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Tombol Negative Value and Access Settings. Jika Anda mengklik tombol ini, maka muncul pengaturan lebih lanjut untuk bars negatif. Pada bagian Negative Bar Fill Color, Anda dapat mengubah warna bars untuk bars negatif, atau menerapkan warna yang sama dengan bars positif. Pada bagian Negative Bar Border Color, Anda dapat mengubah warna garis batas bars untuk bars negatif, atau menerapkan warna yang sama dengan bars positif. Pada bagian Access Settings, Anda dapat mengubah posisi akses, atau breakpoint antara bars positif dan negatif, otomatis, di tengah-tengah sel, atau tanpa breakpoint, serta, Anda juga bisa mengganti warna breakpoint. Setelah memilih data bars pada bagian Format Style tadi, pilih Number pada type minimum dan maksimum, dengan cara mengklik tombol drop-down di sampingnya. Kemudian, masukkan angka 0 untuk minimum, dan angka 2000 untuk maksimum. Selanjutnya, tentukan desain data bars yang Anda inginkan, pada bagian Bar Appearance. Klik OK pada window New Formatting Rule. Secara otomatis, Excel menerapkan data bars ke rentang sel pilihan Anda. Pada data bars yang diterapkan, angka 0 menjadi nilai terendah, dan angka 2000 menjadi nilai tertinggi dari data bars. Dari mana bisa tahu, bahwa angka 0 menjadi nilai terendah, dan angka 2000 menjadi nilai tertinggi? Coba cek, tidak ada bars yang tidak terlihat sama sekali, dan tidak ada bars yang paling panjang atau full satu sel. Kenapa? Karena tidak ada angka 0 untuk nilai terendah, dan tidak ada angka 2000 untuk nilai tertinggi pada range data tersebut. Lowest value dan highest value.
Dengan opsi ini, Excel akan menjadikan angka terendah dan tertinggi dari range data yang dipilih sebagai patokan data bars. Seleksi sel atau range yang ingin Anda terapkan data bars. Anda bisa memilih kolom, baris, atau rentang sel manapun yang berisi data yang ingin Anda visualisasikan. Pilih tab Home. Pada grup Styles, pilih Conditional Formatting. Kemudian, silahkan pilih New Rule. Pada window New Formatting Rule, pada bagian Select a Rule Type, pilih Format All Cells Based on Their Values. Selanjutnya, pada bagian Format Style, klik tombol drop-down, dan pilih Data Bars. Berikutnya, pilih Lowest Value pada Type Minimum, dan pilih Highest Value pada Type Maximum, dengan cara mengklik tombol drop-down di sampingnya. Selanjutnya, tentukan desain data bars yang Anda inginkan pada bagian bar Appearance. Klik OK pada window New Formatting Rule. Secara otomatis, Excel menerapkan data bars ke rentang sel pilihan Anda. Pada data bars yang diterapkan, angka 1161 menjadi nilai terendah, karena tidak terlihat sedikit pun bars pada sel tersebut. Sedangkan angka 1874 menjadi nilai tertinggi, karena memiliki bars yang paling panjang atau full satu sel. Dengan cara ini, Excel akan menjadikan angka terendah dan tertinggi dari range data yang dipilih sebagai patokan data bars. Data bars persen. Dengan opsi ini, Anda dapat menentukan nilai persentase terendah dan tertinggi. Sebagai contoh, data tabel berikut memiliki nilai tertinggi adalah 1874, dan nilai terendah adalah 1161. Kemudian kita akan membuat data bars custom, dengan nilai tertinggi adalah 80%, dan nilai terendah adalah 20%. Seleksi sel atau range yang ingin Anda terapkan data bars. Anda bisa memilih kolom, baris, atau rentang sel manapun yang berisi data yang ingin Anda visualisasikan. Pilih tab Home. Pada grup Styles, pilih Conditional Formatting. Kemudian, silahkan pilih New Rule. Pada window New Formatting Rule, pada bagian Select a Rule Type, pilih Format All Cells Based on Their Values. Selanjutnya, pada bagian Format Style, klik tombol drop-down, dan pilih Data Bars. Berikutnya, pilih persen pada type minimum dan maksimum, dengan cara mengklik tombol drop-down di sampingnya. Kemudian, masukkan angka 20 untuk minimum, dan angka 80 untuk maksimum. Selanjutnya, tentukan desain data bars yang Anda inginkan, pada bagian bar Appearance. Klik OK pada window New Formatting Rule. Secara otomatis, Excel menerapkan data bars ke rentang sel pilihan Anda. Pada data bars yang diterapkan, jumlah total nilainya adalah 14.733, dan 20% dari total adalah 2.946,6. Jika kita melihat dua nilai terendah, yaitu 1161 dan 1201, total kedua nilai ini adalah 2362, dan masih di bawah 20% dari nilai total keseluruhan. Makanya, sel yang bernilai 1162 dan 1201, tidak terlihat sedikit pun bars pada sel tersebut. Bila menggunakan 80% sebagai nilai maksimal, ini juga berarti mempertimbangkan nilai 20% teratas. Dan dua nilai teratas adalah 1874 dan 1651, dan total keduanya adalah 3525, dan 3525 lebih besar dari 20% total keseluruhan. Itu sebabnya, sel yang bernilai 1874 memiliki bars full satu sel, dan sel dengan nilai 1651, memiliki bars yang jauh lebih lebar dibandingkan nilai lainnya. Data bars percentile. Dengan percentile, Anda dapat membuat grup nilai tertinggi dan terendah, serta memiliki data bars yang tepat. Sebagai contoh, data tabel berikut memiliki nilai tertinggi adalah 1874, dan nilai terendah adalah 1161.
Kemudian kita akan membuat data bars custom, dengan nilai tertinggi adalah 70%, dan nilai terendah adalah 30%. Seleksi sel atau range yang ingin Anda terapkan data bars. Anda bisa memilih kolom, baris, atau rentang sel manapun yang berisi data yang ingin Anda visualisasikan. Pilih tab Home. Pada grup Styles, pilih Conditional Formatting. Kemudian, silahkan pilih New Rule. Pada window New Formatting Rule, pada bagian Select a Rule Type, pilih Format All Cells Based on Their Values. Selanjutnya, pada bagian Format Style, klik tombol drop-down, dan pilih Data Bars. Berikutnya, pilih Percentile, pada type minimum, dan maksimum, dengan cara mengklik tombol drop-down di sampingnya. Kemudian, masukkan angka 30 untuk minimum, dan angka 70 untuk maksimum. Selanjutnya, tentukan desain data bars yang Anda inginkan, pada bagian bar Appearance. Klik OK pada window New Formatting Rule. Secara otomatis, Excel menerapkan data bars ke rentang sel pilihan Anda. Jika kita menentukan persentil ke 70, untuk bagian atas, yang berarti 30 nilai persentil teratas. Pada range data bars yang diterapkan, memiliki 10 jumlah data, dan 30 persentil teratas, akan menjadi 3 teratas. Oleh karena itulah, sel dengan 3 nilai teratas, memiliki bars full 1 sel. Minimalnya, kita menggunakan 30, yang berarti 30 persentil, dari nilai yang lebih rendah. Dan karena kita memiliki 10 nilai, maka 30 nilai persentil terakhir, akan menjadi 3 terbawah. Maka, 3 nilai terbawah, tidak memiliki sedikit pun bars pada sel tersebut. Dan sel lain memiliki bars sesuai dengan nilainya. Data bars formula. Anda juga bisa menggunakan formula atau rumus, untuk menentukan jumlah minimum dan maksimum data bars. Sebagai contoh, data tabel berikut memiliki nilai tertinggi adalah 1874, dan nilai terendah adalah 1161. Kemudian kita akan membuat data bars custom, dengan nilai tertinggi dan terendah, menggunakan rumus max dan min, terhadap nilai yang ada pada range O4 sampai O13. Seleksi sel atau range yang ingin Anda terapkan data bars. Anda bisa memilih kolom, baris, atau rentang sel manapun yang berisi data yang ingin Anda visualisasikan. Pilih tab Home. Pada grup Styles, pilih Conditional Formatting. Kemudian, silahkan pilih New Rule. Pada window New Formatting Rule, pada bagian Select a Rule Type, pilih Format All Cells Based on Their Values. Selanjutnya, pada bagian Format Style, klik tombol drop-down, dan pilih Data Bars. Berikutnya, pilih formula, pada type minimum, dan maksimum, dengan cara mengklik tombol drop-down di sampingnya. Kemudian, masukkan rumus untuk nilai minimum, sama dengan, min, kurung buka, seleksi sel O4 sampai O13, kurung tutup. Dan masukkan rumus untuk nilai maksimum, sama dengan, max, kurung buka, seleksi sel O4 sampai O13, kurung tutup. Selanjutnya, tentukan desain data bars yang Anda inginkan, pada bagian bar Appearance. Klik OK pada window New Formatting Rule. Secara otomatis, Excel menerapkan data bars ke rentang sel pilihan Anda. Pada data bars yang diterapkan, untuk nilai minimum, merupakan hasil dari rumus atau fungsi min, terhadap nilai pada rank O4 sampai O13, dan nilai minimumnya adalah 1015. Sedangkan untuk nilai maksimum, merupakan hasil dari rumus atau fungsi max, terhadap nilai pada rank O4 sampai O13, dan nilai maksimumnya adalah 1975. Data bars merupakan ilustrasi yang bagus, dari sebuah kekuatan conditional formatting di dalam Excel. Perhatikan beberapa contoh tadi, bagaimana lebih mudahnya untuk menemukan jumlah terbesar, dan terkecil dari beberapa data, hanya dengan memindai panjang bars. Demikianlah pembahasan kita kali ini, tentang cara menggunakan data bars conditional formatting, di dalam Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami,
atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY. Semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.